Teman-teman, kali ini kita akan sama-sama belajar tentang satu tema yang menurut saya menarik untuk kita bahas. Bahas kisah mualaf dari seorang mahasiswi yang berprestasi katanya ya, yang kemudian memilih untuk menjadi mualaf dan dia mengatakan bahwa Islam lebih Kristen dari Kristen. Menjadi mualaf hanya dalam waktu 7 hari atau dalam waktu 1 minggu. Teman-teman, apa yang menjadi cerita dari kita saksikan kisahnya ini? Mari kita dengarkan. Jadi kalau dibilang saya itu mualaf dalam kurun waktu 1 minggu di IPB itu betul. Saya iseng nih kan, buka-buka tuh, kebuka nih sama saya. Terus dia bilang nih kan, kalau Islam itu lebih Kristen daripada Kristen sendiri. Wah, cari mati nih Ustaz gitu. Oke, saya buka nih kan. Hah, bener gitu. Chapter segini. Saya buka lagi. Bener gitu. Wah, gila nih, gila lagi. Jadi saya buka lagi lebih banyak. Di sini titik kritisnya. Saya tanya kepada kakak asistensi saya, kan kita kuliah agama Kristen itu ada kakak asistensi. Why kita minum makan babi gitu. Tapi kenapa kita makan? Kakak asistennya jawab apa coba? Kamu harus mempercayai apa itu Kristus. Kamu harus lebih banyak lagi. Jadi kayak hah? Gitu. Jadi pertanyaan lo justru gak terjawab ya Mbak ya? Jadi kayak kok gitu sih gitu. Sedangkan Islam tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan loh. Islam itu mengakui Yesus Kristus itu sebagai Nabi Isa. Tapi dia menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Jadi betul. Emang Islam itu lebih Kristen daripada Kristen itu sendiri. Akhirnya terjawab ya. Jadi di situ saya langsung dar gitu. Duar ya. Dar, dengarkanlah. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang, tidak seperti dalam kitab Ayub 26 pasal yang ke-11 dalam terjemahan baru. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang tercengang-cengang oleh herdiknya. Langit memiliki tiang. Dan Allah menciptakan 7 lapis bumi tanpa gantungan, dan kita umat Nabi Muhammad SAW bernaung padanya, tidak seperti dalam kitab Ayub 26 pasal yang ke-7 terjemahan baru. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan, jadi bumi digantung. Kemudian salawat beserta salam tak jemu dan tak bosan-bosannya kita berikan kepada baginda Muhammad SAW dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita yang menonton video reaction rahasia Alif Channel senantiasa mendapatkan syafaat yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Surat Az-Zumar ayat yang ke-22, barang siapa yang Allah lapangkan hatinya untuk menerima agama Islam, maka dia pasti mendapat cahaya dari Tuhannya. Maka celakalah mereka yang hatinya yang telah membatu untuk mengingat Allah, mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Alhamdulillahirabbil alamin, telah bersyahadat kembali seorang wanita, seorang mbak-mbak atau seorang adik saya menyebutnya. Dia seorang mahasiswi dari ITB, Institut Teknologi Bogor, yang sepertinya dari cara penyampaian atau cara berbicaranya dia ini adalah orang cerdas. Dan yang pasti yang namanya mu'alaf itu sudah pasti cerdas. Makanya Pendeta Andre Tunggal merasa tidak terima ada orang-orang cerdas dari kekristenan justru pindah ke agama Islam, menyembah Allah Tuhan semesta alam, bukan Tuhan yang digantung oleh Bani Romawi. Kamu harus mempercayai
apa itu Kristus? Kamu harus lebih banyak lagi. Jadi kayak Oh. gitu. Jadi pertanyaan lo justru nggak terjawab ya Mbak ya? Jadi kayak kok gitu sih gitu. Ya, teman-teman bisa mendengarkan bagaimana perjalanan hidayah ya seorang Mbak Arnita yang kemudian goyah dengan statementnya Zakir Naik. Ini satu hal yang saya sangat sesalkan ya, karena pada waktu itu Arnita ini mengaku dia mu'alaf pada tahun 2015 kalau. Dan ini pertanyaan klasik banget dari polemikus muslim yang selalu berulang-ulang tanyain hal-hal yang bikin bosan untuk dijawab. Kenapa makan babi? Kenapa makan babi? Oke, nanti saya akan bahas sedikit di bagian belakang. Dan yang membuat saya sebenarnya sangat sedih adalah ketika pembimbing Kristen yang ada di kampus atau asistensinya itu tidak memberikan jawaban yang memuaskan tentang pertanyaan dari seorang Arnita ini. Cuman mengatakan bahwa kamu harus mempercayai Kristus. Jadi ibaratnya ya imannya itu harus kuat begitu ya. Nah, teman-teman, saya sedikit membahas ini sebagai sebuah otokritik, teman-teman. Baru kita bisa percaya. Sehingga bagi saya, iman Kristen itu sebenarnya terbuka untuk setiap pertanyaan yang logis dan esensial. Iman Kristen itu terbuka banget ya. Jadi, jangan dianggap bahwa iman Kristen itu adalah model iman-imanan yang cuman asal percaya doang. Saya tidak setuju. Dan karena itu channel ini ada untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang logis dan esensial. Di dalam video reaction panjangnya, Pendeta Andre Tunggal ini, dia itu ingin mencoba menjawab kenapa ketika si mahasiswi ini tadi bertanya kepada gurunya atau bertanya kepada pembimbingnya, kenapa sih orang Kristen itu boleh memakan babi, sehingga si mahasiswi ini tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan kenapa orang Kristen itu boleh memakan babi. Sedangkan di dalam kitabnya sendiri, di dalam perjanjian lama, itu tertulis bahwa siapapun tidak boleh memakan babi. Dan Pendeta Andre Tunggal ini mengatakan bahwa dia membangun channelnya itu adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab oleh orang lain atau oleh pembimbing-pembimbing konseling di dalam kekristenan itu sendiri. Katanya sih begitu. Apakah Pendeta Andre ini betul-betul bisa menjawab kenapa orang Kristen itu boleh memakan babi? Mari kita simak selanjutnya apa yang disampaikan oleh Pendeta Andre Tunggal. Mohon maaf, pertanyaan yang bodoh dari salah seorang yang ingin mencobai dan mencari gara-gara di kekristenan ya. Ayat-ayat itu pasti dia udah baca. Nah, cuman masalahnya sekarang begini, antara baca Alkitab dan memikirkannya itu dua hal yang berbeda. Saya yakin bahwa banyak orang Kristen yang juga baca Alkitab, tetapi belum tentu memikirkannya. Orang Kristen yang baca Alkitab itu tidak akan kaget dengan ayat-ayat yang muncul seperti itu. Menurut saya Arnita bahkan tidak baca Alkitab. Begitu mudah digoyahkan dengan sebuah perkataan bahwa Kristen tidak melakukan kehendaknya Yesus. Kenapa? Karena Kristen makan makanan haram begitu. Padahal perkataan Yesus di dalam Matius pasal 15 ayat 11, "Arkan dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang." Iya, selalu ayat ini yang dihadirkan oleh polemikus Kristen, bahkan oleh pendeta-pendeta Kristen ketika untuk menyangkal bahwa babi itu haram. Sudah jelas dalam kitab Imamat dikatakan bahwa babi itu haram, tetapi ayat yang digunakan untuk menyangkal bahwa babi itu haram tentang soal kenajisan. Inilah bedanya Kristen dengan Islam. Di Islam itu jelas perbedaan antara haram, najis, dan hadas atau hadis. Itu semuanya berbeda. Bahkan tentang najis pun, pipisnya atau kencingnya bayi yang masih menyusui dari ibunya dengan bayi yang sudah memakan nasi, itu cara membersihkannya sudah berbeda. Itu dalam Islam detail, semuanya sangat detail. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semua memberikan pelajaran tentang itu, bagaimana cara mensucikan sesuatu yang najis. Tetapi ketika membahas haram ini jauh lebih luas lagi pembahasannya, sehingga akan sangat berbeda sekali apa yang dimaknai dengan haram dan apa yang dimaknai dengan najis. Ya, sesuatu yang haram itu tidak bisa dibatalkan hanya dengan membersihkan najisnya. Sesuatu yang berbeda ini Pendeta Andre. Kalau di Islam itu begitu. Mari kita lanjut.
Jadi maksudnya adalah ada orang-orang yang mengatakan bahwa Saleh melakukan hukum Tuhan, melakukan perintahnya, menjauhi larangannya. Tetapi Yesus memberikan sebuah arti yang lebih dalam daripada itu. Apa yang keluar dari mulut itu yang menajiskan. Tapi kalau misalnya pertanyaan kita adalah apakah sesederhana Yesus itu melarang makan babi dan minum anggur? Apakah sesederhana itu? Bahwa ketika dikatakan bahwa Kristen tidak melakukan kehendak Yesus. Apa sih kehendak Yesus atau perintah Yesus? Makan babi, minum anggur. Secetek itukah perintah Yesus adalah isi Alkitab isinya cuma soal masalah dilarang makan babi dan dilarang minum anggur? Secetek itukah? Bukan masalah mau secetek itukah atau bukan masalah setebal apakah kitab Anda, tetapi yang menjadi pokok pembahasan yang harusnya menjadi masalah Anda adalah seberapa besar Anda mengikuti perintah-perintah Tuhan Anda di situ. Jadi walaupun perintah Tuhan Anda dibuat hanya 3 saja dalam seumur hidup, tetapi Anda tidak melakukan salah satunya, maka apalah artinya diri kita ini? Ya. Contohnya misalkan begini, di dalam kitab Anda yang sangat tebal itu, dari kitabnya umat Yahudi sampai kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes Pembaptis, ya, setebal itu kitabnya, tidak ada yang menyatakan satu ayat pun bahwa Yesus adalah Tuhan. Padahal kitabnya sudah sangat tebal sekali. Kalau dibandingkan sama Al-Quran kalah jauh. Ya, jadi masalah itu seperti itu. Kalau masalah perintah itu memang sangat banyak di dalam kitab, tapi bagian mana perintah Tuhan yang diikuti oleh Anda sebagai umat Kristen? Harusnya begitu. Dan Anda tidak perlu marah kepada orang-orang yang sudah menjadi mu'alaf. Kenapa? Karena dari banyaknya pertanyaan itulah yang tidak bisa dijawab. Entah tidak bisa dijawab atau si penjawabnya tidak mau menjawab karena si penjawab sendiri suka sama babi. Di situ masalahnya. Hanya tinggal Anda ini mau jujur atau tidak bahwa sesuatu yang sudah dilarang oleh kitab Anda, lalu kenapa Anda lakukan? Anda harus jujur di situ harusnya, gitu loh. Bukan masalah si Arnita ini meragukan tentang kekristenan atau apalah tadi ya yang Anda sampaikan itu, bukan di situ masalahnya. Yang menjadi pokok bahasan yang disampaikan oleh Arnita si mu'alafa ini tadi adalah kenapa orang Islam itu jauh lebih Kristen daripada Kristennya sendiri. Artinya kenapa banyak perintah di dalam Alkitab justru yang melaksanakannya adalah umat Muslim, bukan dari kalangan Kristen. Begitu maksudnya Pendeta Andre. Mungkin dalam bayangan sebagian orang Kristen awam yang tidak pernah memikirkan tentang kekristenan dan ajaran yang benar, itu langsung mudah banget terprovokasi dengan mereka-mereka yang teman adalah bagaimana dengan soal perbabian. Soal babi ini juga saya udah malas bahasnya ya. Yang pasti saya mau kasih tahu, babi itu enak ya. Anda yang tidak makan babi, Anda sayang sekali. Anda melewatkan makanan enak. Kalau Anda Muslim, silakan tidak makan, ya. Itu perintah agama Anda, silakan. Tapi kalau misalnya Anda memaksakan perintah agama Anda kepada kami, jangan makan babi dan sebagainya. Halo, bro, Bambang. Ya, Anda tidak paham apa yang menjadi ajaran agama kami. Karena Anda tidak paham, jangan Anda sok ngatur kami, jangan Anda sok ngatur apa yang harus kami lakukan soal masalah babi, ya. Jadi begini, Ucok. Begini, Pendeta Andre. Jadi Islam itu adalah agama reaction. Kami tidak akan bereaksi jika tidak ada aksi. Artinya begini, ketika ada pembahasan tentang babi, itu biasanya konteksnya terjadi ketika ada dalam dua hal yang memungkinkan kita untuk membahas itu. Yang pertama, itu biasanya jika ada pertanyaan maka kami menjawab. Siapapun yang bertanya, kami akan menjawab. Baik Muslim sendiri yang bertanya, maka kami akan menjawabnya dengan Al-Quran. Jika orang Kristen yang bertanya, maka kami akan mengkomparasikan Al-Quran dengan kitabnya. Jadi memang babi ini dilarang di dalam dua agama ini. 3 agama.
Ya, bahkan Yahudi sampai detik ini itu tidak memakan babi. Itu jika Anda mengakui bahwa kekristenan adalah akarnya Yahudi. Tetapi jika memang bukan dari Yahudi, ya whatever, terserah Anda sudah, terserah. Yang kedua, ketika kita membahas babi itu, biasanya itu terjadi dalam ranah diskusi atau ranah debat. Pasti kita membahas babi jika memang babi itu menjadi poin untuk diperbincangkan. Bukan kami ngurusin, sekali lagi, naudzubillah, bukan kami ngurusi tentang agama Anda. Lakum dinukum waliyadin. Biarlah Anda memakan babi, oke silakan. Anda memakan babi. Kami tidak memakan babi. Dan kami tidak akan mengurusi Anda yang suka makan babi. Tetapi jangan larang kami jika ada dari orang Kristen yang bertanya tentang kami, tentang syariat kami, ya kenapa haram ini, kenapa haram itu, ya karena memang ada larangannya. Kemudian yang paling sering disampaikan ketika kita itu berdebat, itu biasanya ketika dari sisi kekristenan ini sudah mulai terpojok, dia akan mengatakan seperti ini. Ini yang paling sering ketika saya berdebat. Oh, Tuhan sudah menciptakan itu, kenapa dilarang? Oh, Tuhan sudah menciptakan. Bukankah manusia ini memang sudah diciptakan dan ditakdirkan untuk menguasai segala sesuatu yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di dalam air? Itu maksudnya bukan untuk selalu dikonsumsi. Coba bayangkan, Tuhan itu menciptakan buah pengetahuan di dalam Taman Eden. Buahnya pasti enak, Tapi apa yang terjadi ketika Adam memakan buah Eden? Dia mendapatkan hukuman dan Anda meyakini bahwa dari situlah hukuman dosa berawal. Kami pun juga meyakini itu. Adam berdosa karena memakan buah kulti menurut pemahaman kami, begitu kan? Sudah kadung diciptakan, lalu kenapa dilarang? Itu adalah tujuannya supaya Allah tahu, supaya Tuhan tahu mana-mana makhluknya yang sudah diciptakan, sudah diberi kenikmatan rezeki, banyak hal yang bisa dimakan, lalu Anda tidak patuh. Itu adalah sebuah rambu-rambu. Tuhan hanya ingin tahu yang mau mengikuti perintah dari Tuhan dan yang meninggalkan larangan-larangan dari Tuhan. Hanya itu saja tujuannya, hanya untuk menguji manusia. Ingat, kita hidup di dunia ini hanya untuk ujian. Penilaiannya Allah yang menilai nanti. Sehingga kita itu pantaskah atau layakkah ketika nanti kita dimasukkan ke dalam surganya. Begitu saja sebetulnya. Mudah sebetulnya bagi Anda, orang-orang orang mampu lah ya, orang mampu membeli daging saja. Itu kan tidak harus babi. Tuhan itu menciptakan banyak hal daging yang bisa dimakan. Sedangkan babi kalau memang sudah dikatakan haram, kenapa tidak ada hindari? Padahal masih banyak daging lain yang jauh lebih lezat daripada itu. Daging biawak itu pun enak loh sebetulnya. Serius ya, apalagi sate dari kambing itu enak. Ya mungkin babi jauh lebih enak. Tetapi Anda perlu tahu bahwa setiap sesuatu yang haram itu pasti jauh lebih enak daripada yang halal. Saya yakin itu. Apa yang tidak enak? Zina pasti enak. Ya, makan babi pasti enak, minum khamr pasti enak. Tetapi bagi penikmatnya, ya sekali lagi, semuanya akan menjadi enak bagi penikmatnya. Tetapi bagi kami yang takut kepada Tuhan, yang cinta kepada Tuhan, kami pasti akan lurus mendekatkan diri kepada Tuhan dengan menghindari semua yang dinyatakan dilarang oleh Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.